Kejadian apa? Itu tarik-tarikan sama bapak saya. Iya, kenapa dia? Tarik kan. Bisa tarik. Ini mau kita amankan. Karena ada peringatan segede di sana itu. Kenapa masih dilanggar? Mau kita amankan ya. Ya. Pedagang kaki lima ini terus memohon agar barang jualannya tidak diangkut petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang menggelar razia di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pedagang ini bahkan mencium tangan petugas agar bisa mempertahankan barang yang dibawanya. Razia tertib Ramadan digelar menyusul mulai semrawutnya jalan utama Pasar Senen akibat banyaknya pedagang pakaian yang berjualan hingga menutup separuh badan jalan. Tidak hanya mengambil hak pejalan kaki dengan hilangnya fungsi trotoar, keberadaan para pedagang yang mulai berjualan selepas maghrib ini juga kerap menimbulkan kemacetan. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pedagang, para pelaku usaha, silakan berusaha pada tempatnya. Ya, berusaha berdagang pada tempatnya. Kalau tempatnya sudah mengganggu ketertiban umum, jalan-jalan jadi macet, semraut, termasuk trotoar juga nggak bisa lagi dilintasi oleh pejalan kaki, tentunya ini mengganggu pihak lain. Pada razia kali ini, petugas menertibkan lapak beserta beberapa karung berisi barang dagangan yang ditinggalkan pemiliknya di atas trotoar. Petugas akan terus menindak tegas para pedagang kaki lima jika masih tetap nekat berjualan di tempat yang telah dilarang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika masa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa mendesak Kapolres Ngada terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma dihukum berat. Sebelumnya, video AKBP Fajar diduga mencabuli 3 anak di bawah umur tersebar di dunia maya. Kejahatan, kekejian yang dilakukan di Kapolres ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa mendesak kasus yang menjerat Kapolres Ngada sekaligus terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma diusut tuntas. Mahasiswa juga meminta pelaku segera dipecat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Para mahasiswa ini kemudian menggelar audiensi dengan sejumlah anggota Polres Ngada. Itu merupakan pelanggaran berat, itu merusak citra baik dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mau menyampaikan, kami mau menekan agar kemudian rentetan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia harus selesai sampai di saudara Fajar Widya Dharma, agar kemudian masyarakat tetap mengedepankan kehormatannya terhadap pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma
diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Kepolisian Federal Australia kepada pemerintah Indonesia Januari lalu. Aksi bejat ini diketahui usai video yang merekam aksi bejat pelaku tersebar di dunia maya. Sementara itu, dari hasil tes urin, AKBP Fajar positif mengkonsumsi narkoba. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pemasyarakatan mendatangi Lapas Kutacane, Aceh usai puluhan narapidana kabur pada Senin malam. Pihaknya menyebut kondisi lapas sudah over kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Kutacane di Aceh Tenggara Aceh akan direlokasi hingga layak huni. Buntut dari insiden kaburnya 52 narapidana pada Senin malam. Dalam kunjungannya, Dirjen Pas Masyudi melihat langsung kondisi lapas yang sudah over kapasitas dan tidak layak huni. Lapas menampung sebanyak 362 warga binaan, sedangkan kapasitas ruang lapas tersebut hanya mampu menampung 85 warga binaan saja. Dirjen Pas Masyudi mengatakan sebagian tahanan akan direlokasi ke lapas-lapas terdekat. Ini penghuninya sebetulnya tuh hanya 80. Namun sekarang dihuni sebesar 362 warga. Nah, ini sudah 300%. Jadi lokasinya untuk di kamar nggak bisa, hanya mengandalkan dengan tenda. Dan ini ada sebagian sudah kita geser ke Kuala Simpang. Kita yang mana yang akan lebih kosong kita akan geser lebih pelan untuk kita geser supaya kapasitas ini akan berkurang. Sementara itu, pemerintah daerah telah menyerahkan hibah tanah seluas 41.000 meter persegi untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak. Sebelumnya, puluhan warga binaan kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara melarikan diri dari tahanan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu pun heboh dan mencoba menghentikan upaya kabur para tahanan. Pasca kejadian, sejumlah petugas lapas dan kepolisian pun memperketat keamanan lapas dan memburu para tahanan yang melarikan diri. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat percikan pengelasan listrik, 3 drum bahan bakar jenis solar terbakar di proyek LRT di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa malam. Meski sebagian Jalan Pemuda dari arah Pramuka Rawamangun ini sempat terganggu, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bos Isal, mati, terlalu nih mat, kebakaran nih mat, kebakaran no, terlalu kebakaran lah. Kobaran api besar melebar di Jalan Pemuda Raya, Rawamangun, Jakarta Timur akibat percikan pengelasan listrik proyek LRT Manggarai Rawamangun. Percikan api yang jatuh lalu membakar 3 drum besar BBM jenis solar hingga menutup jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan menggunakan cairan khusus untuk bahan bakar minyak. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Mana ada percikan listrik yang terjadi menyambar daripada tumpukan solar itu. Bang, tadi jalan sempat dilokalisasi sementara atau gimana, Bang? Sementara karena itu masuknya juga aksesnya melawan arus sedikit ya kan, karena proyeknya sedang dibangun gitu kan, masa sedikit terhambat. Kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir selama proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.